ketika pada diri kita ada kebencian, maka sesungguhnya kita membutuhkan energi yang luar biasa. Kita membutuhkan energi yang sangat besar. Untuk apa? Memelihara kebencian ini. Namun, Allah memberikan solusi yang lain kepada kita. Supaya kehidupan kita tidak terbebani, maka tahan amarahmu, kemudian kamu maafkan orang-orang yang melakukan kesalahan itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Ustadz, saya mengalami sebuah masalah. Masalahnya adalah saya tidak merasakan sebuah ketenangan. Awalnya saya dianiaya, didolimi oleh orang. Kemudian akhirnya saya dendam, saya merasa tersakiti. Kemudian saya melampiaskan banyak hal untuk membalas orang tersebut. Namun setelah sekian lama, akhirnya saya tidak memperoleh sebuah ketenangan. Awalnya setelah saya membalas, saya merasakan sebuah kepuasan, tapi hati saya sampai saat ini tidak memperoleh ketenangan. Kira-kira jawaban atau solusi untuk saya apa ya Ustadz? Oke, kita akan lihat. Dan permasalahan ini sebenarnya adalah permasalahan kita sebagian besar manusia. Ketika kita disakiti, ketika kita dizalimi, maka respon kita adalah kita pengen membalas perbuatan orang itu setimpal dengan apa yang dia lakukan. Nah, kira-kira panduan di dalam Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita lihat referensinya di dalam Al-Quran. Silahkan para sahabat Quran sekalian dibuka di surat Al-Imran ayat 134. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini panduan yang luar biasa kepada diri kita. Umat Islam, umat yang membaca Al-Quran, umat yang mentadaburi Al-Quran. Ini adalah arahan dari Allah untuk kita. Untuk apa? Untuk kita menahan amarah. Kemudian step berikutnya apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini memang bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Karena biasanya cenderung ketika kita dizolimi, kita langsung merespon untuk membalasnya. Kita membalas rasa sakit hati kita membalas kepedihan yang kita alami. Namun, ketika pada diri kita ada kebencian, maka sesungguhnya kita membutuhkan energi yang luar biasa. Kita membutuhkan energi yang sangat besar. Untuk apa? Memelihara kebencian ini. Namun, Allah memberikan solusi yang lain kepada kita. Supaya kehidupan kita tidak terbebani, maka tahan amarahmu, kemudian kamu maafkan orang-orang yang melakukan kesalahan itu. Sehingga apa? Energi kita kecil. Kita tidak perlu membuang energi yang tidak perlu untuk kita membenci. Karena Al-Quran ini Allah turunkan kepada kita untuk membuat hidup kita mudah. Untuk membuat hidup kita tenang. Kalau ingin memperoleh ketenangan, maka gunakan Al-Quran ini. Ketika ada masalah, buka Al-Qurannya. Biarkan Allah yang membimbing kita. Dan Allah membimbing kita untuk apa? Menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita memperoleh ketenangan. Bukankah itu yang kita cari dalam kehidupan? Jadi kalau kita hanya memelihara kebencian, maka kita membutuhkan energi yang sangat besar. Ketika melihat orang yang kita benci, maka hati sudah bergemuruh. Hati kita udah gak nyaman gitu loh. Apakah kita mau kehidupan kita diliputi oleh kebencian dan akhirnya kita membuang energi kehidupan kita, dan kita hanya fokus kepada hal ini saja, kita tidak fokus kepada kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, menuntun kita untuk memperoleh sebuah ketenangan yang hakiki, dan kita selalu berlandaskan Al-Quran. Ketika kita menjalankan, menahan amarah, kemudian memaafkan, sesungguhnya kita sudah menjalankan agama. Dan ketika kita menjalankan agama, maka ada pahala untuk kita. Selain pahala yang Allah catat, kita juga merasakan ketenangan dalam diri kita. Itu rezeki yang luar biasa, itu adalah rahmat yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari para sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan juga bisa menjadikan inspirasi untuk kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.